Guys, selamat ketemu pada informasi tentang obat dan pengobatan. Kita akan bicara kali ini dengan suatu obat yang sudah umum dan banyak digunakan oleh masyarakat, tetapi obat ini cukup menjadi perhatian karena obat ini digunakan untuk pada mulut, tetapi bentuk sediaan obat seperti sama dengan sediaan obat kulit. Justru itu ada yang mungkin ragu dan kurang jelas tentang pemanfaatan dan penggunaan obat berikut ini. Obat apa itu, guys? Adalah obat sariawan bentuk salep dan spray. Kalau kita bicara dengan penyakit sariawan, maka penyakit sariawan bisa menyebabkan seseorang malas untuk makan dan bisa menyebabkan bad mood. Iya kan guys? Mari kita kenali saat penyakit sariawan, kemudian gejalanya. Gejala daripada sariawan adalah berupa bulatan putih kecil pada mulut dan terasa perih saat tersentuh lidah, tersentuh makanan, apalagi makanan yang bersifat asam dan pedas. Saat terserang sariawan, rasanya cukup menyebabkan rasa nyeri, kemudian bikin jadi sulit makan dan minum, serta malah bisa menyebabkan malas berbicara, kemudian membuat suasana hati bisa ikut berubah. Sariawan, guys, tidak mengenal usia. Bisa saja penyakit sariawan menyerang anak-anak, bisa juga menyerang dewasa dan lanjut usia. Kemudian bisa berupa komplikasi dari beberapa penyakit seperti penyakit kanker dan HIV. Apa itu sariawan? Adalah di dalam istilah medis dikenal dengan nama stomatitis aftosa, di mana penyakit ini terjadi di dalam rongga pipi, kemudian bibir, serta bisa menyebabkan gusi, serta juga pada lidah. Mau tahu guys, apa pemicu daripada sariawan? Pertama adalah bisa berupa menyikat gigi terlalu keras, di mana bisa timbul luka dan kemudian bisa berubah menjadi sariawan bila tidak cepat diobati. Kemudian yang kedua adalah cemas dan stres. Tetapi gejala spesifik kenapa cemas dan stres bisa menyebabkan sariawan masih di dalam kajian lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah disebabkan oleh sanitasi mulut yang buruk. Sanitasi mulut yang buruk bisa menyebabkan kualitas hidup seseorang menurun. Kemudian flora daripada mulut bisa berubah. Nah, ini bisa menyebabkan munculnya
sariawan. Kemudian yang keempat adalah penggunaan daripada kawat gigi, di mana di sini tersimpan mungkin beberapa sisa makanan bila tidak dibersihkan dengan benar dan teratur. Justru itu bisa diatasi dengan menyikat gigi secara teratur dan bisa juga berkumur dengan air garam serta larutan antiseptik. Sariawan yang sudah mengganggu, apakah bisa diobati gas? Tentu saja bisa diobati. Berikut ini kita akan jelaskan apa saja obat yang bisa digunakan untuk penyakit sariawan. Yang pertama adalah obat kumur, di mana obat kumur ini di pasaran dibagi menjadi dua. Ada yang obat kumur herbal, biasanya mengandung sari daripada akar kayu manis, di mana obat kumur sekarang ini dalam bentuk gargarisma, jadi hanya boleh dikumur saja, tidak boleh ditelan. Kemudian yang kedua adalah obat kumur yang dijual bebas yang mengandung chlorhexidin. Kemudian ada juga yang mengandung iodin povidon. Cara menggunakannya dengan mengkumur larutan ini secukupnya, kemudian dibuang. Obat yang kedua adalah dalam bentuk salep untuk sariawan. Nah, tentu ini berbeda dengan salep kulit. Obat ini digunakan dengan cara mengoleskan pada sariawan pada mulut secukupnya, kemudian dibiarkan berkontak seperlunya dalam waktu yang dibutuhkan. Kemudian bisa obat ini kalau memang sisa aman untuk ditelan. Tetapi jelas guys, bukan salep kulit, tetapi adalah dalam bentuk salep oral base. Biasanya adalah mengandung triamcinolone. Kandungan obat ini memiliki efek anti-inflamasi atau anti radang, kemudian juga anti gatal-gatal, kemudian juga anti nyeri. Ini bisa menjadi pilihan pertama bila membutuhkan obat sariawan. Sedangkan yang ketiga adalah obat salep sariawan bila sariawannya sudah spesifik, di mana mengandung obat anti jamur, biasanya mengandung zat aktif berupa kandungan zat yang disebut dengan nistatin. Nah, penggunaan obat ini, bila penggunaan obat dengan triamcinolone tidak memberikan efek sesuai yang diharapkan. Dengan demikian, obat ini yang mengandung nistatin dalam bentuk sirup atau larutan bisa digunakan dengan mengaplikasikannya pada sariawan, baik yang ada pada lidah, pada bibir, kemudian biarkan kontak seperlunya dan dalam jangka waktu yang dibutuhkan sehingga berkontak dengan maksimal dan bisa memberikan efek maksimal juga. Obat ini mempunyai aplikasi berupa pipet tetes, berikan sesuai dengan takaran yang dianjurkan sesuai pada etiket obat dan aturan pakai yang dijelaskan pada saat
membeli obat. Kemudian sediaan obat yang keempat adalah obat sariawan dalam bentuk spray atau semprot. Nah, ini juga digunakan dengan menyemprotkan obat tersebut secara langsung pada tempat yang terinfeksi sariawan pada bibir ataupun lidah. Berikan semprotan sesuai dengan anjuran yang ada pada etiket dan dosis yang dianjurkan oleh resep maupun penggunaan secara bebas. Nah, bisa digunakan 3 kali sehari, di mana obat ini berlogo obat bebas, bisa dibeli di apotik. Nah, itu dia guys tentang penyakit sariawan dan obatnya, serta bagaimana cara penggunaan obat-obat sediaan yang sediaannya cukup spesifik, ada dalam bentuk larutan, dalam bentuk salep, dan dalam bentuk spray. Demikian guys, semoga bermanfaat dan terhindar dari penyakit sariawan. Salam sehat selalu.